kehendak Allah. Semua apa yang digariskan sama ibu sekarang. Kenapa Allah ngasih sakit seperti ini sama ibu? Karena Allah tahu ibu itu mampu menjalani ini semua. Jadi ibu jangan merasa terjebak dengan lingkaran setan yang seperti ibu tadi bilang. Enggak, tidak ada jebakan setan di sini karena Allah lagi menguji ibu. Ibu sabar enggak dengan ujian semua ini? Kadang pikirannya jelek gitu loh. Pikirannya jelek, kata hatinya yuk ikut jelek yang tidak harus Pikirkan tentang gimana maksudnya ibu? Jelek gimana? Merasa gimana perasaan ibu? Ya kalau lagi sendiri terkadang aku kok koyo ngene, kok wong-wong do koyo ngono. Itu aku ra iso ning ngendi aku gur ning omah wae. Kan itu udah termasuk bujukan. Nek aku iso terjerumus dengan angan-angan itu. Nah ibu, semua orang tuh kita tuh lemah ya bu. Ibu, aku sama, cuman ujian kita berbeda. Aku tidak seberat ibu ujian. Mungkin kalau aku di posisi ibu, aku tidak akan sanggup. Tapi kenapa Allah kasih ujian ini kepada ibu? Karena Allah tahu kadar keimanan ibu tuh lebih tinggi dari aku. Ibu itu kuat. Kalau toh ada perasaan seperti itu wajar. Tapi kita jangan terlena. Jangan diikuti apa yang ada di pikiran ibu. Ingat kembali kepada Allah. Allah penyembuh semua segala sakit. Ibu kembalikanlah kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakitku. Seandainya aku masih harus seperti ini, berilah aku kesabaran, keikhlasan, kekuatan, keridoan dengan semua takdirmu ya Allah. Ingat Allah aja. Baca apa yang ibu bisa. Misalkan baca ibu sebut nama Allah, istighfar, perbanyak istighfar. Kalau istighfar mungkin ibu bisa kan. Nah baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah janji Allah untuk orang sakit itu adalah menggugurkan dosa-dosa ibu di masa lalu. Allah lagi membersihkan dosa-dosa ibu. Tapi itu untuk siapa? Untuk orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya rugi. Udah kita sakit, tapi hati ngudumel, ngeluh, kayak merasa Allah itu tidak adil. Kenapa saya seperti ini? Kenapa orang lain kayak bahagia? Ibu punya pikiran begitu. Itu kan berkeluh kesah. Itu tidak boleh. Lah ya terkadang punya angan-angan dia bisa tertawa lepas, seakan bahagia menyertainya. Kok aku kok koyo ngene ngono kuwi. Terkadang sekilas iki koyo enek prasangka buruk karo Allah kuwi. Astagfirullahaladzim, aku ya paling ngono kuwi. Astagfirullahaladzim, buanglah angan-angan burukku. Aku terus aku saiso ya aku nyuwun ampunan karo Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim, berbanyak zikir. Ibu tuh jangan mikir orang lain kok bisa ketawa, aku enggak. Ibu bisa bahagia dengan cara ibu sendiri. Dengarkan musik, misalkan dengarkan murotal Al-Quran, dengarkan sholawat, Ya aku kesilken dong. dengarkan bacaan Al-Quran atau apapun. Bu Ustadz. Ustadzah lewat. Bu Ustazah. Ban kewajiban misalnya sholat kuwi iki angel ora jamak-jamak ngono ki lho aku jan. Mesti Sholat ya enteng tapi apa? mesti wae nek godhone. Sing lagi goreng engko nek ditunda-tunda engko engko dirut wektune disuwe ngono kuwi ya anu. Sering ngono kuwi lah ijik jam semene iki wektune dik suwe engko suwe-suwe ora terus ora salat keri. Nah itu Bu. Jadi itu caranya setan menggoda ibu itu dengan keterlenaan ibu, dengan kerjaan ibu, dengan tugas ibu. Tapi namanya sholat, walaupun sesibuk apapun, simpan dulu kesibukan ibu. Nggak lama kok, cuma 5 menit. Enggak.
misalkan ibu lagi duduk di sini, apalagi sekarang ibu kan kondisi seperti ini bu, duduk terus kan. Sholat, kalau misalkan di rumah ibu nggak ada orang, Pak Selamat lagi nggak di rumah, ibu kan wudhunya juga membutuhkan orang, misalkan ya. Kalau sendiri bisa, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, misalkan ya, udah Allah tuh maha tahu. Ibu tayamum aja, gerakannya kan udah aku ajarin kemarin. Masih ingat nggak gerakan tayamum? Hanya 2 gerakan aja bu, tangan, telapak tangan sama ngusap wajah. Itu aja kalau tayamum. Nah gitu, usap-usap. Nah, sama punggungnya juga, punggung tangan. Nah itu langsung usapan lagi ke bawah, ke debu lagi, ke ini, ke sini lagi. Nah, langsung sama ibu pakai tangan digini-gini. Muka kok, cuma muka kok. Nah, ya langsung muka, langsung wajah, ke wajah. Nah, wajahnya keseluruhan bu, ini semua harus kena. Nah gitu, udah selesai. Itu langsung ibu sholat. Misalkan kondisi di rumah ibu nggak ada siapa-siapa, pakai mukena, sebisa ibu pakai mukena, menghadap kemana aja, nggak apa-apa, karena ibu nggak bisa lihat. Allah itu maha tahu. Bukan ibu tidak ingin menghadap kiblat, tapi kalau ibu paham kiblat, ya lebih baik. Tapi kalau misalkan di rumah nggak ada orang, nanyain mana sih pak kiblatnya, nggak ada orang di rumah ibu. Kalau dengar azan, ribut aja sholat, simpan aja tugas ibu, kerjaan ibu apapun itu, sholat langsung. Sholat sebisa ibu. Ibu nggak bisa berdiri misalkan, bisa duduk sholat itu. Duduk nggak bisa, kondisi ibu lagi sakit misalkan, tidur, minggir badannya ke menghadap kiblat, menghadap kanan. Karena sholat itu tidak memberatkan bu. Bisa kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, telentang. Hanya itu. Karena ketika orang sudah tidak bisa sholat, berarti akan disolatkan sama orang lain. Ibu mendingan milih sholat sendiri apa milih disolatkan sama orang lain? Nah, berarti aku mati. Nah itu berarti agar tidak disolatkan orang lain. Aku kan masih punya masa depan. Nah bagus, betul sekali, semangat. Nah gitu bu. Agar ibu tidak cepat-cepat disolatkan sama orang lain, ibu harus sholat. Pilihannya hanya 2, orang muslim itu disolatkan atau sholat sendiri. Ada kata. Apa? Kata apa? Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Nah itu hanya 2 pilihan orang muslim itu, sholat sendiri atau disolatkan. Tinggal pilih ibu mau sholat sendiri apa mau disolatkan. Kalau sholat sendiri sholat lah. Godone kuwi ya mbak, tak ceritake ya mbak. Aku kan apa ya wong jenenge sholat sing ngendi-ngendi kena, penting nggone resik ngono kuwi, bersih dari anu. Lah aku anu apa seneng-senenge bojoku ngeter-ngeterke aku. Nek ngapura ya nek aku ki wonge gembeng ya nek cerita tersentuh hatine ki nangis ya. Aja dianu ya. Iya. Aku anu salat ki luwih seneng ning anu ning masjid. Iya. Ngono kuwi. Terus bojoku arep ora salat ngeter-ngeterke aku, gendeng aku. Ya Allah, aku seneng banget ya Allah. Lah kok malah enek wong muni. Halah, wong salat dadake wong ya ora iso nganu apa. Wong awake lara iso salat ning omah wae, kok dadak njuk dicetke bojone njuk dadak nganggo teken ngono kuwi. Lah goyahlah imanku. Wah, aku dadi bingung. Padahal aku nek anu salat, aku salat ning masjid bukane aku golek rai. Aku iki Iya. Gusti Allah, niatku Gusti Allah, aku nyuwun karo Gusti Allah. Enek wong muni ngono kuwi. Nah, sekarang kan gini, suami larang ibu ke masjid gitu maksudnya. Bukan Karena sakit. Aku seneng banget. Bojoku arep urung iso nglakoni salat, tapi karo aku wayahe salat, aku delengke Bu gek wudu ayo tak terke. Aku diterke ning anu musala.
bojoku gelem ngesuk-ngesuk aku ning musala. Terus kuwi aku ora apa aku bela nek wong nggone sopi. wong apa salat tok nek ora iso ning masjid mbok anu wis apa jenenge salat ning omah ora sah dadaan aku nganggo teken nganggo dadaan diteke bojone ngono kuwi. Iya Bu, sholatnya di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Ibu sekarang sholatnya di rumah aja. Aku kok seneng banget jame ngono kuwi aku. Oh ya Allah oke iso awur anu umat Allah aku iso awur wong muslim ning masjid ngono kuwi. Aku kaya bahagia ngono ki lho iso nyang anu musala kuwi lho. Iya, tapi ya kalau pas selamatnya mau ke masjid ibu bisa bareng sama pas selamat. Tapi kalau pas selamat nggak ke masjid, ibu sholat di rumah aja. Aku paham. Iya. Aku paham. Guru sejak ku dapati suara itu loh. Koyo piye ngono kuwi. Tadi bilang, kok aku kurang bahagia. Bahagia itu letaknya bukan dalam ketawa, bukan hanya dalam senyuman, tetapi yang penting bahagia itu letaknya dalam bersyukur. Ketika ibu udah bersyukur, pasti ibu bisa menikmati hidup ini dengan nikmat, dengan bahagia, dengan enjoy. Ketawa bisa. Aku pun bisa ketawa banyak. Ibu sekarang nih lagi ketawa sama aku. Iya. Jadi intinya bahagia itu bukan dalam ketawa, tetapi dalam bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Yaitu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dengan cara apa? Pertama, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau sholat ditinggalkan, nol. Pahala kebaikan ibu itu nol, tidak akan dapat pahala. Siapa? Masih Anto. Tadi bilang, kok aku kurang bahagia. Bahagia itu letaknya bukan dalam ketawa, bukan hanya dalam senyuman, tetapi yang penting bahagia itu letaknya dalam bersyukur. Ketika ibu udah bersyukur, pasti ibu bisa menikmati hidup ini dengan nikmat, dengan bahagia, dengan enjoy. Ketawa bisa. Aku pun bisa ketawa banyak. Ibu sekarang nih lagi ketawa sama aku. Iya. Jadi intinya bahagia itu bukan dalam ketawa, tetapi dalam bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Yaitu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dengan cara apa? Pertama, sholat jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau sholat ditinggalkan, nol. Pahala kebaikan ibu itu nol, tidak akan dapat pahala. Siapa? Masih Anto. Lagi semua merasakan. Merasakan gimana? Merasakan gimana? Iya, semua orang pasti merasakan hidup suka dan duka. Enek koloni senang, enek koloni susah menurut. Iya. Jadi gimana kata ibu? Kalau orang yang tak beriman, Gusti Allah nggak adil. Iya, kalau kata orang awak dewe merasa paling sulit hidupnya. Nah, sekarang menurut ibu gimana? Menurut ibu gimana dengan semua apa yang telah kita lakukan, apa yang telah Allah kasih buat kita? Menurut ibu bagaimana? Ya bersyukur dijalani. Iya. Sambil memohon pada Allah. Iya. Berikan keringanan, jalan keluar. Iya. Dengan apa yang ibu rasakan saat ini, ibu sakit udah parah, ibu dikasih semangat oleh Allah. Apa yang akan ibu lakukan sekarang? Apa yang akan ibu lakukan saat ini? Dari sekarang? Ibu ingin tetap berjuang. Iya. Untuk kesembuhan ibu. Iya. Ibu sayang anak-anak, sayang suami. Iya, bagus itu penyemangat pertama. Ibu pengen sembuh. Iya. Walaupun ibu nggak punya cara apa yang untuk
bisa menyembuhkan diri ibu sendiri? Ada, caranya ada. Satu, ibu ingat Allah. Allah adalah penyembuh semua sakit. Allah yang akan Amin. memberikan kekuatan pada ibu. Amin. Jadi selain ibu bersemangat untuk sembuh, untuk sehat, tetap ibu yakinkan kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan semua rasa itu kepada ibu. Semangat ibu karena Allah yang telah memberikan. Kekuatan ibu karena ada Allah di situ. Kalau tidak ada Allah campur tangan di situ, ibu tidak akan mampu. Ibu tidak akan sanggup. Jadi intinya ibu saat ini tidak usah bingung-bingung, dekati Allah. Dekati Allah saja. Tidak usah mikir anak, tidak usah mikir suami. Pikirkan Allah saja. Allah telah memberikan semuanya pada ibu. Bagaimana caranya agar ibu bisa dekat sama Allah? Pertama, sholat jangan sampai ketinggalan. Dalam sholat itulah ibu berkomunikasi langsung dengan Allah. Doa-doa ibu akan dijabah oleh Allah. Ibu minta langsung pada Allah untuk kesembuhan ibu, kebaikan ibu dunia dan akhirat. Hanya Allah, Bu. Allah yang sayang sama ibu itu Allah segalanya. Suami sayang sama ibu, anak sayang sama ibu, tapi ada batasannya. Tapi kalau Allah tidak ada batasannya untuk menyayangi ibu. Jadi ibu dekati Allah dengan cara sholat jangan sampai ketinggalan, ya Bu ya. Ya, amin. Kapan ibu mulai sholat? Insya Allah, Dari insya kemarin Allah. iya lagi, Insya iya lagi, Allah, belum terus, insya belum Allah. pernah dilaksanakan. Tidak seperti itu. Niat baik jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda akan hilang lagi kebaikannya itu. Niatnya akan hilang kembali, ya Bu ya. Nanti kalau aku udah pulang, kalau ibu ingat aku, ingat Allah, ingat sholat, minta pada Allah, ya Allah, dekati aja Allah. Apapun doa ibu pada Allah dengan bahasa ibu sendiri, Allah mengerti. Ya. Amin. Insya Allah aku pulang, ibu tetap semangat. Semoga Allah mempertemukan kita kembali ke depannya. Amin. Allahumma amin. Amin.